Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan pencipta, sebenar-benar patuh, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah sekali lagi pada Allah, hanya patuhlah kepada satu-satunya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan kalian dari jiwa yang dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah azza wa jalla, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya pencipta, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dikenal dengan referensi dalam agama Islam mengambil hukum dan syariat mereka. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya landasan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya landasan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru tersebut bisa membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa daran finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kesempatan Jumat ini insyaallah kita akan bahas tentang kunci sukses seorang muslim dunia dan akhirat. Kalau seandainya ada orang yang mendefinisikan sukses sesuatu yang rumit dan berat, sebenarnya kalau kita kembali kepada pandangan agama Islam dan ulama kita, sukses itu sangat sederhana, atau disamadengankan oleh para ulama dengan nikmat. Diberikan contoh, kalau seorang ibu, anaknya lagi menangis dan dia jadikan target untuk mendiamkan anaknya, serta dia berhasil mendiamkan, ibu itu sudah sukses di poin itu. Seseorang ingin bertemu dengan orang lain, janjian dan berhasil bertemu, maka dia sudah sukses di poin tersebut. Seseorang ingin makan karena lapar, makanan tertentu, atau ingin minum minuman tertentu dan berhasil, maka dia sudah sukses di poin itu. Kalau ini definisi dalam pandangan agama kita, maka kita bisa lihat berapa banyak kesuksesan yang kita bisa dapatkan dalam sehari, atau disamadengankan dengan nikmat oleh para ulama kita. Kapan kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, sukses tersebut, maka kita akan mendapatkan tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya katakan dunia dan akhirat. Ada sebuah poin sederhana di sini jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau seandainya orang mendapatkan nikmat,
mendapatkan harta, mendapatkan keluarga, mendapatkan kesehatan, dia syukuri sesuatu yang standar. Tapi bagaimana caranya agar Anda tetap bersyukur kepada Allah, sementara yang datang kepada Anda adalah kehilangan harta, penyakit, gangguan orang. Bagaimana bisa kita tetap sukses dan bahagia dalam segala keadaan, baik nikmat ataupun cobaan yang sedang datang. Makanya saya berikan judul pada Jumat ini adalah kunci sukses. Bagaimana bisa mengalami dan merasakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam segala hal, baik itu dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan susah. Semua ini jemaah sekalian hanya kembali kepada satu kalimat, yang kalau saya ucapkan kalimat ini, Anda akan mengatakan, oh ternyata yang itu. Iya, saya akan mengatakan iya dengan jelas dan tegas, dan tolong Anda ikutin sampai akhir Jumat agar Anda bisa memahami hakikat daripada kalimat ini. Kalimat ini jemaah sekalian adalah kalimat yang disebabkannya oleh Allah SWT. Jadi penyebab Allah turunkan semua kitab dari langit. Dan sebabnya pula karena kalimat ini Allah utus 124.000 nabi, diantaranya ada 313 rasul. Karena kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Itulah kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Atau lebih tepatnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apakah Anda pernah berpikir dahsyatnya kalimat ini? Kalau Anda mengatakan dan mengikrarkan dalam fikiran dan lisan serta hati Anda yakini dalam hati bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berarti tidak ada pencipta, nggak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan macam warna yang kita lihat dan apapun yang di langit dan di alam semesta ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya hanya dikerucutkan kepada satu pencipta, Allah. Lihat ke langit, apapun yang ada padanya dengan miliaran bintang, pergantian siang dan malam, udara yang kita hirup, semua yang hewan atau manusia ataupun apa makhluk yang ada di muka bumi ini, dari manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segalanya dengan beragam macam jenisnya, dengan beragam macam suku manusia dan bahasanya, juga hanya kembali kepada satu pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang luar biasa. Untuk lebih mendalami kalimat ini, kita coba renungi dulu nanti beberapa hal ke depan. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian Allah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, perintah solat diperintahkan. Itu tidak ada perintah solat, nggak ada perintah zakat, tidak ada perintah jihad, nggak ada perintah puasa, tidak ada ibadah. Apakah Anda tahu 10 tahun itu apa dakwah Nabi Muhammad SAW? Hanya sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW hanya mengatakan kepada masyarakat Mekah, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Artinya apa? Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan, nggak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menciptakan penyakit itu sendiri, menciptakan apa saja kecuali satu Allah. Maka kalian akan sukses dan bahagia, kalian akan beruntung. Juga ada seorang sahabat Nabi dalam hadis Bukhari yang lain pernah bertanya kepada beliau, berkata, ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Bagaimana saya bisa melalui dunia ini, kehidupan ini dengan tenang dan bahagia? Kata Nabi SAW satu kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu dan fikiranmu, serta yakini dalam hatimu bahwasanya tidak ada Tuhan pencipta kecuali Allah, pasti kamu akan bahagia. Pasti kamu akan bahagia. Lebih dalam kita bahas masalah kalimat ini jemaah sekalian. Saya akan buatkan Anda dua kubu. Kubu yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan kubu kedua orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, agar Anda tahu seberapa besar makna kalimat ini. Kita mulai dari orang yang kafir kepada Allah SWT, tidak beriman. Saya akan angkat dari beberapa atau jenis-jenis tokoh masyarakat. Kita mulai dari raja. Kita tahu kalau raja, presiden, pemimpin masyarakat, negara, maka pasti dia adalah prestasi tertinggi bagi seseorang manusia. Kita lihat dalam Al-Quran Allah ceritakan dua raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS. Anda tahu kenapa kedua raja ini mengaku sebagai Tuhan? Bukan cuma mengaku sebagai raja. Ternyata ulama tafsir mengatakan dalam kisah-kisah ayat yang menceritakan mereka, Namrud dan Fir'aun, raja yang jaraknya jauh di antara mereka, bisa ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi dua-duanya memiliki fisik yang sempurna, sangat kuat, gagah, kemudian pintar.
dan dia mempunyai istri dan keturunan yang banyak, punya harta yang banyak, kerajaannya luas dan pasukannya tidak pernah kalah. Sampai disebutkan dalam sejarah atau dalam banyak athar yang sahih, Namrud dan Fir'aun menguasai setengah dunia. Makanya sangat wajar secara manusiawi dia mengaku sebagai Tuhan. Semua nikmat ada, dia kuat fisiknya, keturunannya banyak, kerajaannya luas, pasukannya nggak pernah kalah. Apa yang terjadi? Allah utus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim cuma datang dengan pakaian yang sederhana lalu mengatakan, wahai Namrud, kamu dan saya manusia biasa. Kebetulan saja kamu memiliki kerajaan. Pencipta saya dan kamu adalah satu Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud dengan sombongnya jawab begini jemaah sekalian. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Mau bukti? Ditangkap dua masyarakatnya, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Lalu dia mengatakan, lihat saya hidupkan, saya matikan. Tentu ini kebodohan. Kenapa saya katakan kebodohan? Karena menghidupkan jemaah sekalian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sperma laki-laki dari sulbi keluar dan sel telur perempuan ketemu jadi manusia seperti kita, bisa bergerak, bisa lari, bisa ngomong dan seterusnya. Dari biji yang dibuang di tanah itu tiba-tiba tumbuh jadi pohon, besar, berdaun, berbuah, bisa dimakan. Telur ayam yang cair menjadi anak ayam. Itu menghidupkan dari tidak ada menjadi ada. Bukan seperti Namrud cuma menangkap orang kemudian dibiarkan hidup satu pergi, itu saya sudah hidup sebelumnya, dikatakan saya menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mematahkan hujahnya Namrud sambil berkata, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat, apa kamu bisa? Fa indallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha ilal maghrib fabuhital ladzi kafar. Kata Allah SWT, Tuhan saya, kata Ibrahim AS, tiap hari dan Tuhanmu Allah memindahkan matahari, tiap hari kamu lihat terbit dari timur dan terbenam dari barat, apa kamu bisa? Maka kata Allah SWT, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir dari Namrud nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa dia? Namrud bahkan tidak bisa mengatakan jemaah sekalian, rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Namrud bahkan tidak bisa menahan udara yang dia hirup, mana yang oksigen yang segar dan mana yang berpenyakit. Dia tidak bisa bedakan. Bahkan makanan yang dia makan, dia tidak bisa bedakan yang mana jadi nutrisi tubuhnya, yang mana akan jadi tinja nantinya. Seperti seperti itu. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Namrud kena penasaran, ingin membunuh Nabi Ibrahim AS. Dibuatlah api yang besar. Api itu bisa terbakar selama 3 hari 3 malam. Untuk bakar manusia maksimal 3 jam saja. Karena bencinya dibakar Nabi Ibrahim AS. Waktu Nabi Ibrahim AS akan dilempar di api, apa kata Nabi Ibrahim AS? Wahai api, dia mengatakan, ya Allah, aku tahu api ini engkau ciptakan panas, fitrahnya panas. Tapi engkau penciptanya ya Allah. Enggak ada yang ciptakan api kecuali Allah. Maka jadikan api itu dingin dan keselamatan untukku. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini yang akan saya bacakan sebentar lagi turun di 5 kitab yang wajib kita imani. Di Suhuf Nabi Ibrahim, di Tauratnya Nabi Musa, di Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa dan Qur'annya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, perintah dari langit, dari penciptanya, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim AS dibakar sampai sehari penuh, dan setelah itu dipadamkan oleh Namrud, tidak terbakar. Namrud waktu itu penasaran, Ibrahim dibakar pun tidak mati, diapain lagi nih? Semalam suntuk dia berpikir, besok pagi Allah Azza wa Jal menghinakan Namrud dengan membunuhnya. Anda tahu dengan apa? Dengan seekor lalat. Allah utus dalam hadis Bukhari dikatakan kepada Namrud, ya seekor lalat, yang lalat itu hinggap atau masuk di hidungnya. Ada 2 riwayat. Yang pertama mengatakan masuk di hidungnya, kemudian nyelip sampai ke otaknya lalat itu. Tidak bisa dikeluarin sama dia. Dipukul-pukul kepalanya nggak bisa keluar. Ada riwayat lain yang mengatakan lalat itu datang hinggap di hidungnya, kemudian diusir oleh Namrud, pergi, lalu datang lagi. 3 hari begitu sampai mati gara-gara lalat. Allah hinakan Namrud mati dengan lalat. Mau diapain lalat itu? Mau dilawan dengan kekuatan fisiknya? Nggak bisa. Mau dilawan dengan pedangnya? Nggak bakal mungkin. Mau dilawan dengan 100.000 pasukannya? Tidak akan bisa seekor lalat. Maka Allah hinakan Namrud. Begitu juga dengan Fir'aun. Rahimani rahimakumullah. Fir'aun buat istana, kamar dia, di istana itu di samping sungai Nil, itu tinggi sekali. Dari teras kamarnya dia bisa lihat kota Kairo. Makanya dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia bilang begitu. Lalu dia selalu menghina, yang paling selalu dihina adalah air. Wahadil anharu tajri min tahti. Dan lihat ini, saya bisa kuasai air sungai Nil. Tidak ada yang bisa taklukkan kecuali saya. Ini milik saya. Lalu Allah hinakan dengan cara apa? Allah tenggelamkan dia di air. Dan Allah tantang, silakan kamu selamatin diri kamu dari air yang selama ini kau hina. Tidak bisa buat apa-apa. Tenggelam
dan sampai hari ini di Ramses di Kairo, Anda bisa lihat di museum itu jasadnya Fir'aun kekal. Sebagaimana Allah SWT sudah ceritakan dalam Al-Quran. Ini fakta lapangan depan kita. Kata Allah SWT, wal yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan linnas. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar kau jadi tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia semuanya. Ini contoh dari raja. Saya angkat contoh lain jemaah sekalian, orang yang kafir kepada Allah dari para ilmuwan. Kita nggak angkat masyarakat biasa nih, raja dulu, kemudian sekarang ilmuwan. Ilmuwan yang paling kental dan sampai hari ini namanya masih sering disebut-sebut di Eropa dan di Barat, ya, umumnya di Amerika, dan dibangga-banggakan adalah sosok orang yang bernama Darwin. Darwin ini menolak ada Tuhan namanya Allah. Maka dia buat teori, semua makhluk yang ada di muka bumi ini berasal dari satu sama yang lainnya. Manusia dari kera, hewan-hewan darat dari hewan lautan. Dan dia mengatakan ada 4 sumber di alam semesta ini tidak ada asalnya. Seperti tanah, air, udara, api. Itu nggak ada asalnya. Kalau dia sudah mentok, dia nggak tahu kemana, maka dia tunjuk satu dari 4 ini dan muridnya tidak boleh bantah. Satu waktu jemaah sekalian Namrud ini, satu waktu si Darwin ini pergi ke kelasnya mau ngajar murid-muridnya. Dia tulis dalam bukunya, ya sampai sekarang masih ada dan Allah kekalkan kalimat itu agar membuktikan kebohongan dan kejahilan dia. Dia mengatakan, waktu saya ingin mengajar, tiba-tiba di perjalanan saya ada seekor burung merak yang menghadang jalan saya lalu mengepakkan sayapnya dengan berajang ngancam warna-warni di situ. Lalu dia bilang, saya terus muak sampai dia mau meninggal. Dia bilang, saya terus muak. Kenapa saya tidak tahu burung merak itu dari mana asalnya? Karena dia sering terka-terka. Kalau muridnya tanya, kira-kira burung itu dari mana? Dari hewan darat. Hewan darat dari mana? Dari hewan lautan. Lalu dicarilah jenis-jenis hewan yang serupa. Pernah terjadi jemaah sekalian di Amerika berapa tahun lalu, terjadi perdebatan antara orang-orang yang mendukung teori Darwin manusia dari kera dengan beragam fakta-fakta yang tidak benar. Mereka datangkan kebohongan, datangkanlah tengkorak ya yang direkayasa, kemudian dia katakan ini buktinya manusia itu dari kera asalnya, seperti kera wajahnya. Dicarilah manusia-manusia yang agak mirip dengan kera lalu dikatakan ini buktinya. Ini mereka dukung. Lalu ada pendukung tapi orang-orang Nasrani bukan dari Muslim yang mengatakan tidak mungkin, pasti ada Tuhan. Walaupun mereka mengatakan Isa juga anak Tuhan atau Tuhan, tapi ini mereka mengatakan ada Tuhan. Ribut sampai hampir perang jemaah sekalian. Masuk di pengadilan Amerika, hakimnya bingung mau diapain nih sekarang. Yang diperebutkan bukan harta, bukan materi, tapi keyakinan. Lalu kata hakimnya begini saja, yang mengaku sebagai turunan kera ke sebelah kanan saya. Anda tahu apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah tangannya hakim. Mereka sendiri tidak mau mengatakan asalnya dari kera, padahal mendukung teori itu. Ini contoh, Darwin pun terbantahkan karena memang dia tidak bisa membuktikan bahwasanya semua itu tidak ada penciptanya. Kita ambil contoh yang lain dari yang ketiga adalah pemikir, filosof yang sering disebutkan, dibangga-banggakan oleh manusia. Sudah ada contoh dari raja, ada contoh dari ilmuwan, ada contoh dari para pemikir, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat. Saya tidak usah angkat orang-orang Yunani, saya angkat satu orang filosof dari negara Arab jemaah sekalian yang bernama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini pernah berkata dalam syairnya, jadi selama dia hidup waktu dia muda ini tolak ada Tuhan namanya Allah, selalu nolak. Lalu yang terjadi jemaah sekalian rahimakumullah, dia tulis pepatah syairnya sampai dia sebelum meninggal, ini terakhir yang dia bilang. Dia akhirnya bertanya pada dirinya sendiri, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, dia bilang, terus menerus saya bertanya sampai sekarang, sampai mau meninggal di ranjang kematiannya, saya terus menerus bertanya dari mana asal saya. Dia nggak tahu dari mana asalnya, karena nggak yakin ada Tuhan. Kalau kita kan ditanya, oh dari Adam ciptakan dari Allah ciptakan dari tanah. Sudah ada kisahnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah diceritakan. Dia bingung, nggak tahu dari mana asalnya. Lalu dia mengatakan, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan saya sebuah sistem kehidupan yang saya harus lalui, saya mau atau saya tidak mau. Misal, kalau saya haus, minum. Dia bertanya, dari mana rasa haus ini? Kenapa kalau haus harus minum? Kenapa enggak makan? Dari mana rasa lapar? Dan kenapa kalau lapar harus makan? Kenapa enggak bisa dengan minum? Lalu fungsi tubuhnya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk ngomong dan makan. Kenapa enggak bisa diubah? Adakah orang yang bisa mengubah makan melalui kupingnya? Atau dia melihat dengan melalui kupingnya? Enggak mungkin, semua sudah seperti itu sistem. Manusia dari bayi, anak-anak, remaja, tua, mati, selesai. Setelah mati berganti lagi generasi yang baru, pergantian siang malam, banyak sekali hal-hal yang dia lihat. Dia bingung, dari mana semua ini? Ada sebuah sistem yang sudah harus saya lalui. Dari mana semua ini? Lalu dia mengatakan, penutupan syairnya cukup panjang. Lalu dia mengatakan, ya,
Am li hadza halun, am li hadza lughzun halun am la? Apakah teka-teki ini ada jawabannya atau tidak? Jadi dia terus bertanya, berkecamuk sampai dia meninggal dalam keadaan itu. Jadi orang seperti ini pun bingung, dari mana semuanya? Baik, Anda simpan contoh ini contoh orang yang tidak beriman. Kita buat sekarang kubu orang yang beriman. Bagaimana kenikmatan Anda menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan akan saya tutup khutbah saya nanti dengan kenapa Allah tidak bisa kelihatan. Dan bagaimana caranya berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Agar menyempurnakan konsep imaniyah kita. Baik, sekarang saya kasih dua contoh saja, karena melihat waktu. Ada dua contoh dari orang yang beriman. Saya kasih contoh satu yang pertama. Ada seorang salaful ummah dari tabi'in. Pernah jemaah sekalian lagi duduk di kemahnya, kemudian dia makan siang. Ada orang yang datang memberikan informasi kepada dia mengatakan, ya fulan, orang yang lagi makan tadi disampaikan, orang yang sampaikan berita ini mengatakan, ya fulan, wahai seseorang gitu kan, anakmu mati ditusuk orang. Orang yang tadi diinformasikan ini salah seorang tokoh tabi'in yang terkenal, itu tadi lagi mau masukin makanan di mulutnya, diberhentiin sama dia dengan sangat tenang, lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Selesai. Dia kembali makan, jemaah sekalian. Orang ini kembali makan. Waktu dia kembali makan, yang membawa informasi tentang kematian anaknya penasaran. Bilang lagi, ya fulan, anakmu mati ditusuk orang. Dia berhentiin lagi tangannya dengan tenang, mengacapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama. Lalu dia makan lagi. Yang bawa berita penasaran yang ketiga kali, ya fulan, demi Allah, saya lihat dengan mata kepala saya, anakmu ditusuk orang, keluar darah dan mati. Lalu dia tetap sama, turunkan tangannya, mengucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia makan. Yang bawa berita penasaran mengatakan, kenapa anda seperti ini? Yang saya bayangkan makanan ini akan dibuang, anda akan lari panik, anda akan mengejar, membunuh, membalas dendam dengan orang yang membunuh anak anda, bahkan mungkin sukunya dibunuh, itu perang. Itu terjadi pada manusia. Perhatikan kalau orang beriman pada Allah. Apa jawaban dia? Ilmu dan iman menjawab ketenangan kita menghadapi musibah. Apa yang dia katakan? Kami adalah kaum yang beriman tentang adanya Allah, Tuhan kami. Tuhan kami Allah memerintahkan kami yang paling pertama kami lakukan kalau musibah sedang datang, cobaan datang, mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu yang paling pertama diucapkan dan sudah saya ucapkan. Sementara anak saya yang mati, itu karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, mau ditusuk dengan 1000 orang pun tidak akan mati. Jadi memang sudah ajal, itu hanya prosesi saja. Sebagaimana pernah ada, ini saya kembali ke riwayat ini nanti, ada riwayat lain yang menyebutkan, ada seorang sahabat pembantunya pecahin piring jemaah sekalian. Lalu sahabat itu marah-marah dengan pembantunya. Terdengar berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, jangan kau marah dengan pembantumu, karena sesungguhnya piringmu itu punya ajal, tanggal expire, waktu dia akan habis, gitu kan? Ajal, begitu maknanya. Jadi bukan cuma manusia yang mati, tapi ada ajalnya. Piring itu punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangan pembantumu, akan pecah di tanganmu satu waktu. Semua punya ajal. Anda kalau lagi naik motor, tiba-tiba pecah ban motornya di pinggir jalan, tidak usah ngamuk. Kalau anda beriman kepada Allah, ngamuk pun tidak akan mengembalikan ban kita yang sedang bocor. Memang sudah ajalnya, anda tinggal perbaiki, selesai. Semua punya ajal. Bukti yang lain, anda ambil 2 buah kue, taruh di 2 piring yang terpisah, nanti akan ada ajalnya datang lebih dulu, yang satu lebih dulu rusak dari yang lainnya. Semua punya ajal jemaah sekalian, semua punya ajal. Dan kematian dalam Islam hanya dirasakan satu saja, prosesnya tidak berpengaruh. Ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang yang tenggelam di lautan kemudian habis badannya dimakan ikan, ada orang naik pesawat hancur pesawatnya tidak ditemukan satu keping pun badannya, dan ada orang mati di atas ranjang di bawah AC. Kalau saya tanya mana mati yang enak, mungkin anda akan jawab sebelum tahu informasi dari saya ini, bahwasanya mati di ranjang, otomatis. Padahal sebenarnya dalam Islam jemaah sekalian, semua tadi yang mati itu ditabrak kereta api, dimakan ikan, meledak dan mati di atas ranjang, dalam Islam hanya merasakan satu, sakaratil maut. Enggak ada lagi pengaruhnya orang yang ditabrak kereta api mengatakan, aduh kepala saya sakit. Yang dimakan ikan mengatakan, aduh badan saya sakit. Yang meledak mengatakan, aduh badan saya meledak. Tidak lagi seperti itu. Nah, di dalam Islam sudah dijelaskan, kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Kalau dia orang fasik, orang muslim tapi masih bermaksiat tidak sempat taubat, atau orang kafir, meninggalnya akan sulit. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seperti bulu domba yang basah, yang dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras, maka sulit.
Apa kembali kepada kisah tadi? Orang soleh ini mengatakan apa? Anak saya ditusuk orang itu hanya proses kematian. Dan memang sudah ajalnya datang. Selesai. Saya mau ngamuk pun, saya mau marah pun sudah mati. Memang ajalnya. Nggak bisa apa-apa gitu. Lalu dia mengatakan apa? Perhatikan kalimatnya. Sementara Tuhanku Allah memerintahkan aku untuk menghabiskan makanan ini. Maka aku habiskan makanan ini dulu, kemudian aku akan urus jenazah anakku. Ini contoh orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana dia sangat tenang menghadapi kehidupan dunia ini karena ada tuntunan dari langit. Kalau datang musibah kamu begini, kalau kamu datang nikmat begini, kamu jalani kehidupan seperti ini. Berumah tangganya, berbisnisnya, berpolitiknya, semua sudah diajarin caranya. Tinggal mau ikutin enggak. Dan yang menerapkan itu adalah Allah, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Itu bukan hal yang gampang. Contoh yang kedua orang beriman kepada Allah. Sebenarnya banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Dan mohon maaf saya mungkin kali Jumat ini minta waktu sedikit lebih ya, agar bisa menuntaskan materi kita. Kemudian contoh yang kedua ada seorang ulama tabi'in bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan kesolehannya. Yang berkata Abdullah bin Umar, wahai Rabi', kalau seandainya Rasulullah SAW melihatmu dia pasti akan mencintaimu. Karena luar biasa imannya. Dia stroke setengah badan jemaah sekalian. Satu waktu ada dua muridnya datang ke rumahnya, bertamu. Waktu bertamu di rumahnya lalu berkatalah muridnya, wahai imam, pertanyaan pertama nih, dan ini saya selalu sarankan kepada kaum muslimin, kalau ada waktu ziarah ke rumahnya ulama atau bertemu dengan mereka, minta dinasihatin. Mungkin sebuah hadis kita dengar sudah cukup membuat iman kita berkobar sampai kita meninggal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, wahai imam, apa yang membuat anda tidak berani atau tidak bahkan ya, mengeluarkan kalimat dari mulut anda kecuali semua kebaikan? Yang ada cuma tanya kabar, yang ada cuma zikrullah, nasihat, ya semua membaca Al-Quran, tidak pernah ada yang ghibah, nggak pernah fitnah. Bagaimana bisa anda kontrol diri anda itu? Apa jawaban dia? Perhatikan, dia mengatakan, wahai muridku, kami beriman kepada Allah dan Allah Tuhan kami telah menitipkan di pundak kami, di kanan Raqib dan di kiri Atid. Yang Raqib mencatat yang baik dan Atid mencatat yang buruk. Dan demi Allah, semua yang dicatat oleh kedua malaikat tersebut akan dibacakan untukmu di sana di akhirat dan dihisap juga untukmu. Jadi membuat saya terkontrol karena saya yakin ada Tuhan Allah. Allah titipin malaikat kepada saya, yang baik dicatat, yang buruk dicatat, dan pasti akan ada hisap hari kiamat. Maka saya tidak berani ucapkan sembarangan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, dia takut hisab hari kiamat dari Allah SWT, dia hanya mengucapkan yang baik dan atau dia diam, dia tidak ikut-ikutan. Baik, terjadilah proses setelah itu. Masih di rumahnya Rabi' ibn Haytham. Tiba-tiba anaknya keluar dari dalam dapur jemaah sekalian lalu membawa makanan namanya halwa. Halwa ini susah buatnya, bahannya mahal. Dikeluarkan oleh istri dari dapur, disuruh anaknya laki-laki bawa, lalu dikeluarkan dipotong-potong. Kata anaknya, wahai ayahku, anak Rabi berkata, wahai ayahku, ibuku membuat halwa ini susah sekali, bahannya mahal, susah buatnya, tolong anda makan. Kata Rabi, baiklah, karena selama ini kata ulama hadis, Rabi nggak pernah tuntut istrinya buat masakan khusus, apa yang dikeluarin dimakan gitu. Maka istrinya malu dibuatan makan mahal. Begitu dia ingin memegang makanan itu jemaah sekalian, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Waktu diketuk pintu rumahnya, dia suruh anaknya kasih isyarat buka pintu, dibuka. Ternyata depan pintu bukan orang fakir miskin jemaah sekalian, tapi orang gila, rambutnya berantakan, tidak ada sendalnya, bajunya kotor. Dari mulutnya dalam kisah ini dikatakan ngalir-ngalir air liur, pemandangan yang tidak nyaman gitu. Lalu dia beri isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Haytham nunjuk anaknya, suruh ambil piring halwa itu, antarin ke orang itu. Diangkatlah oleh anaknya, diantar ke sana. Anaknya Rabi' berharap, orang gila ini hanya ambil satu potong halwa. Ternyata waktu diantar ke sana, orang gila nggak ngerti, dilihat ada makanan, diambil sama piringnya, dimakan semua, tidak tersisa sedikit pun, lalu dilempar piringnya, pergi nggak terima kasih. Orang gila. Ditutuplah pintu, anaknya Rabi' bin Haytham kembali kepada ayahnya lalu berkata, ya wahai ayahku, semoga Allah merahmati anda. Kalau itu tadi yang minta-minta, orang gila. Perhatikan garis bawah ini kalimat yang saya ucapkan ya. Anaknya bilang, dia tidak mengerti apa yang sedang dia makan. Dia nggak tahu apa yang sedang kita kasih. Tadi kalau anda suruh saya ke dapur, ambil roti kah, ambil nasi, dia juga makan. Kenapa harus halwa yang setengah mati ibu saya buatin gitu? Apa jawaban Rabi' ibn Haytham? Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya makanan itu. Allah nggak nilai siapa yang terima, tapi Allah nilai innamal a'malu binniyat. Niat Anda pada saat memberikan itu sebagaimana? Ikhlas nggak? Tulus nggak? Itu yang penting bagi Allah. Nggak penting itu semua. Allah tahu, lalu dia bacakan ayat. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Lalu yang terjadi jemaah sekalian setelah itu, tiba-tiba kedengaran azan duhur. Waktu itu di sana, kejadian di Irak. Tapi Ibn Haytham ini stroke setengah badan jemaah sekalian, nggak bisa bergerak. Waktu dengar azan dia kasih isyarat anaknya, itu suruh pikul topang sebelah kanan. Muridnya bilang, saya datang ke sebelah kirinya topang, minta ke masjid, stroke setengah badan ya. Muridnya lalu bilang, saya ngomong sama dia, wahai imam. Imam itu maksudnya sekarang kiai atau ustad. Wahai imam, Anda kan punya rukhsah, punya keringanan, stroke setengah badan, boleh sholat di rumah. Apa jawaban Rabi? Sekali lagi, iman kepada Allah membentuk pribadi. Dia mengatakan apa? Wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kerjakan solat, ayo menuju kepada kemenangan. Lalu aku solat di rumahku, demi Allah aku akan datangi masjid walaupun aku merangkak, karena yang panggil adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Terbentuk pribadi Rabi ibn Haytham menjadi orang yang bisa terkontrol karena meyakini ada Tuhan namanya Allah. Ini saya sudah berikan dua contoh. Kubu orang yang kafir bingung kehidupannya di dunia bagaimana melaluinya. Kubu orang beriman sangat tenang menghadapi kehidupan ini. Tentu masih banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Tinggal jemaah sekalian kita mau lengkapkan bahasan kita. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah salat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena anda kalau sholat, anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW,
perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian ada 7 lapis langit. Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun 1 2 3 4 5 6 7. Allah di atas langit ketujuh. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala Anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ketujuh, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi, 7 digabung, dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu, kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok, seperti Raqib Atid itu kelompok, di bawah Raqib banyak miliaran malaikat, di bawah Atid miliaran malaikat. Sama dengan Munkar Nakir, ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia 5 miliar, Raqib Atidnya 10 miliar. Raqib Atidnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8 hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda baca ayat wa kana arsyu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya. Air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya dipijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkari namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, semua ini adalah rangkaian ibadah untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mau, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mau? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari 2 pedoman wahyu ini tidak akan diterima oleh Allah. Seperti Anda kalau kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan kasih peraturan, Senin pakai baju kuning, Selasa baju hijau, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7, keluar jam 5 sore. Ternyata Anda tidak. Hari Senin Anda pakai baju yang hari Rabu, datangnya jam 9, keluar jam 2 siang, dikeluarkan oleh pimpinan atasannya. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka kita simpulkan semua jemaah sekalian adalah, yakinlah Tuhan Anda Allah ada, satu-satunya Tuhan. Kalau Anda sedang sakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang menciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang musibah sama, kalau kita sudah senang juga sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya, dan juga selalu berteguh dalam keimanan tersebut, serta mengikuti syariat dan hukumnya. Aqulu qauli hadza. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya bertobat kepada Allah, dan saya mengajak jemaah untuk bertobat kepada Allah. Fastaghfirullaha ghafurur rahim, beristighfarlah, sungguh Dia Maha terima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Segala puji bagi Allah SWT juga salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di hari Jumat ada satu waktu di mana pasti diterima doa seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa pada hari Jumat kecuali pasti diterima oleh Allah. Ada waktu di mana mereka kalau berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan habis asar sampai terbenam matahari, dan ini lebih kuat pendapatnya. Pendapat yang kedua mengatakan pada saat khatib di atas mimbar di khutbah kedua. Maka kita jangan sia-siakan dua waktu ini. Sebentar lagi kita berdoa kepada Allah SWT, dan nanti juga setelah asar sampai menjelang terbenam matahari berdoa juga kepada Allah SWT. Karena hajat apapun disampaikan selama itu halal, tidak yang haram, makanan, minuman, pakaian Anda tidak haram juga, dan Anda tidak tergesa-gesa minta jawabannya, insyaallah Allah akan terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka hamdal hamidin wa nusykuruka syukra syakirin. Wa nusallimu ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita anta wa malaikatika alaihi. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah innaka samiu qadul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajiba ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa menyuruh kita berbuat keadilan dan kebajikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah sangat larang perbuatan pelanggaran, mungkar dan keji. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup. Fadhkurullahal azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala niyami yazidkum. Syukurilah nikmatnya maka dia akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.